Hai, selamat sore. Good afternoon everybody. Hi. Welcome to Europe on Screen Instagram Live. Hari ini hari Senin tanggal 2 Agustus. Mulai hari ini Instagram Live Europe on Screen akan hadir 2 kali seminggu, hari Senin dan hari Kamis. Jamnya jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman-teman yang ada di luar zona waktu Indonesia Barat, mohon disesuaikan waktunya. Setiap hari Senin dan Kamis kami akan hadir dengan praktisi perfilman di Eropa untuk berbicara atau ngobrol-ngobrol seputar filmmaking. Untuk sesi hari ini kita akan ngomong dalam bahasa Indonesia, tapi untuk sesi-sesi berikutnya kita akan ngomong dalam bahasa Inggris. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa hari ini kita sudah merilis poster resmi kami di semua sosial media. So, Europe on Screen tahun 2021 akan diselenggarakan pada tanggal 15 sampai 27 September. Oke, I'm back with all this contekan. So, I hope atasnya masih keliru tulisannya. So, Europe on Screen 2021 is going to be held 15 sampai 27 September, dan karena ini masih pandemi jadi kita akan menyelenggarakan festivalnya secara virtual. Semua pemutaran film akan diselenggarakan di festivalscope.com. Saya nggak tahu tulisan Festivalscope saya dari tahun lalu kayaknya masih no, it's gone. Okay, I should have kept it. Oh, ada. Okay. Can you see? Yay! Hi! Okay, it's here. Okay. Ini dari tahun lalu. Jadi festival kita Europe on Screen akan diselenggarakan pada tanggal 15 sampai 27 September di festivalscope.com for free alias gratis semua pemutarannya. Hari ini kita akan ngobrol dengan Sylvain Lelong Lacroix. Dia dari Kampus France Indonesia dan Institut Français di Indonesia atau IFI. Kita akan ngobrol seputar belajar film di Prancis. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar film atau memang sudah punya rencana untuk belajar film dan ingin tahu bagaimana prosesnya belajar film di Prancis, silakan ikuti perbincangan kita hari ini. Saya rasa Sylvain sudah hadir. So, saya akan coba mengundang. Sambil menunggu, silakan untuk mengajukan pertanyaan mengenai studi film di Perancis. Hai Sylvain. Hai Noval, apa kabar? Baik, apa kabar? Baik ya, sehat. Oke, that's good. Oke, kita baru saja mulai sesi Instagram Live ini dan sudah mulai banyak pertanyaan juga yang masuk. Tapi sebelumnya mungkin Sylvain bisa memperkenalkan diri, nama dan aktivitas Sylvain di sini sebagai apa? Ya, terima kasih ya Noval untuk kesempatannya. Jadi saya Sylvain dari Institut Français Indonesia sebagai koordinator nasional Campus France Indonesia. Jadi kira-kira saya bekerja di bidang kerjasama universitas dan tim saya membantu mahasiswa Indonesia yang ingin kuliah di Prancis, apapun bidang kuliahnya. Oke, menarik sekali. Tapi kita hari ini akan berbicara khususnya soal belajar film. Banyak gak sih mahasiswa Indonesia yang belajar film di Prancis? Kalau saya bisa bilang, saya sudah di sini sudah setahun ya, lumayan Mhm. jarang ya, Oke, lumayan jarang. oke, Tetapi Perancis sudah sangat biasa untuk terima mahasiswa asing di Hmm, bidang kuliah perfilman. Jadi oke, memang ada kesempatannya. oke. Nah, mengenai belajar film di Prancis sendiri, kalau boleh tahu, mungkin Sylvain bisa menjelaskan em, tentang struktur pendidikan film di Prancis itu seperti apa? Apakah sebenarnya film sudah dikenalkan mulai kalau di sini sekolah dasar atau sebenarnya bagaimana sih sistem?
Mungkin cerita tentang sistem pendidikan di Prancis juga ya, Bang. Ya. Sebenarnya sistem pendidikan di Perancis lumayan mirip ya sama sistem pendidikan di Indonesia. Itu mulai dengan D3 yang namanya Oke, BTS di Perancis. oke, Lalu S1-nya, lisans, ya, durasinya 3 tahun. oke. 3 tahun, jadi lebih cepat daripada Indonesia. Dan Mhm. tidak ada skripsi. Jadi Oke, anak, lalu S2-nya 2 tahun. Dan kalau bidang filmnya, sebenarnya mhm. bisa mulai kuliah perfilm, maaf, mulai dari jenjang D3 sampai Oke. S3. Tapi kalau Oh, saya oke. bisa bilang, mungkin lebih banyak yang kuliah perfilman di universitas negeri di Oke, Perancis. oke, Mulai dari S1-nya 3 tahun. oke. Juga ada beberapa program ya lumayan banyak di sekolah-sekolah uh, swasta di Oke, Perancis. oke, Ini sangat tergantung proyek mahasiswanya. Jadi oke. kalau misalnya Anda kuliah sinema, bioskop di Perancis, Mhm. di universitas negeri akan sedikit lebih terkait teorinya. Oke. Pada pada tahun yang pertama dan yang kedua, Mhm. baru akan ambil satu spesialitas Oke, pada tahun yang ketiga. Tapi oke. kalau langsung masuk di sekolah swasta, Aha. itu langsung bisa ambil satu spesialitas. Oke, Bisa bisa belajar screen writing, untuk belajar menjadi aktor, oke, sutradara, begitu. oke. Nah, biasanya pendidikan film itu di Prancis apakah ditawarkan juga di kayak tadi Silvang menyebutkan di sekolah negeri atau sekolah swasta itu universitas atau college secara umum atau ada juga yang memang khusus film school. Ada. Tetapi biaya pendidikannya akan sedikit berbeda ya. Misalnya, Oh, oke. kalau di universitas, untuk ambil beberapa contoh ya, Hmm. misalnya ada beberapa program di jenjang S1 namanya Licence Art du Spectacle. Hmm. Jadi di program yang itu Anda akan belajar teorinya, lalu akan belajar untuk menulis skenario dan lain-lain. Oke. Kalau di universitas negeri, Mhm. biaya pendidikan sekitar 50-an juta per tahun. Oke. Oke. Juga ada sekolah negeri tapi khususnya bioskop film Ya. Hmm. yang juga negeri akan sedikit Mhm. lebih mahal. Itu sangat tergantung sekolahnya. Bisa dari Oke. 5.000 euro per tahun sampai Hmm. 15.000 euro per tahun. Itu sangat Oh, sangat tergantung. oke. Sebenarnya Sebe kalau di Perancis ada satu ekosistem yang sangat luas. Mhm. Apapun kuliah di institusi negeri atau Mhm. swasta, mereka Mhm. semua punya satu jaringan yang lumayan luas. Jadi bisa kerjasama dengan sutradara, ada dosen-dosen Oke. yang tidak terkenal, yang Oke. gitu. Oke. Berarti sudah ada apa namanya? Sudah ada kerjasama atau koneksi dengan industri film ya, dengan Ya, pendidikannya. Oke. ya. Apakah kalau begitu, apakah sebenarnya untuk bekerja di perfilman di Prancis, apakah memang harus lewat sistem pendidikan seperti ini, atau ya sebenarnya siapapun bisa, atau apa memang sebagian besar um, pekerja film di Prancis itu lewat sistem pendidikan seperti ini? Itu sangat tergantung sih. Mungkin kalau kita ambil beberapa contoh ya, Ya. sutradara yang lumayan eh, famous dari Ya. Perancis ya. Hmm. Misalnya mungkin ada yang tahu Luc Besson. Ya. Itu salah satu sutradara Perancis. Dia Hmm. orangnya otodidak, jadi dia tidak Oke. kuliah Oh. perfilman di Perancis sama sekali. Tapi dia Hmm. sudah membuat lumayan banyak film Ya. secara internasional Hmm. seperti Element Hmm. atau The Professional Ya. sama siapa namanya?
Jean Reno dan John. lain-lain. Ada juga contoh yang lain, misalnya siapa namanya Julia Ducournau, dia baru Mhm. dapat Palme di Palme festival d'Or. di Cannes. Ya, Ya, 3 minggu yang lalu kan. ya. Kalau dia orangnya, dia masuk sekolah yang paling bagus di Prancis, namanya La Femis. Oke, LAFEMIS. oke, Itu satu sekolah Prancis yang sangat tinggi. Untuk oke. masuk di sekolah ini harus ujian. Kalau saya tidak salah mungkin cuma 16 orang yang bisa masuk. Oh, Tetapi wow. jaringan sangat internasional. Jadi kalau Anda sudah bisa masuk Hmm. sekolah ini, akan ambil kelas di Prancis, terus Mhm. akan ikut program di India, di Colombia, di US. Oke. Jadi ada lumayan banyak kesempatan kalau dari pendidikan, dari sekolah, atau misalnya otodidak. Kalau di Prancis ya. Ya, oke. Nah, tadi sempat disinggung kalau untuk case-nya Lavemi ya, apa mereka waktu kuliah sudah bisa apa namanya mencoba kerja di negara-negara lain. Nah, apakah kesempatan ini juga terbuka buat sekolah lain atau Hmm. masing-masing sekolah sebenarnya sudah punya network atau jaringan dengan pelaku film di luar Prancis? Ya, itu satu pertanyaan yang sangat menarik Hmm. karena kalau dari saya mungkin saya bisa bilang bahwa sekolah swasta di Prancis punya jaringan secara internasional. Misalnya Mhm. seperti yang saya baru bilang dengan La Femis kan. Mhm. Kalau misalnya kita ambil satu universitas negeri, Mhm. misalnya Université de Montpellier Mhm. di Prancis Selatan, itu universitasnya negeri, Mhm. tetapi mereka punya kerjasama dengan beberapa sutradara dan beberapa em, apa aktor-aktor Ya. yang dari ekosistemnya. Mhm. Kenapa? Karena di kotanya ada sangat banyak film yang Mhm. diproduksi. Mhm. Film, series, dan lain-lain. Ya. Jadi misalnya, kalau Anda kuliah di Prancis, mau kuliah sinema di sana, terus kalau untungnya di daerah yang itu ada lumayan banyak film yang Mhm. diproduksi, Mhm. ada kemungkinan besar kalau universitasnya sudah biasa Oke. kerjasama dengan film. Jadi bisa magang, misalnya bisa Ya. bisa visit beberapa tempat film, Ya. studio, begitu. Mhm. Walaupun mirip. Jadi lumayan Oke. asik. Oke. Zeval, saya maksudnya hanya tahu dari luar ya. Cuman setahu saya pusat atau perfilman aktivitas perfilman di Perancis itu masih terpusat di Paris. Apakah studi film juga sama? Sebagian besar terpusatnya di Paris atau sebenarnya sudah menyebar ke area lain? Kalau saya bukan, let's say, spesialis ya, tapi Ya, menurut saya sudah ada di lumayan banyak tempat. Ada di Perancis Selatan, ya. yang di dekat Spanyol, juga yang di Oke, dekat Italia. oke, Kebanyakan memang di Paris. Tetapi oke. kalau kita lihat festival-festival di Perancis Ya, sudah ada di Paris, di Cannes, maaf, kan. di La Rochelle, Hmm, ada di Monte Carlo, ada di Deauville, di Deauville Perancis ya. Mhm, Utara. Jadi menurut saya itu merupakan keragaman mhm, di Perancis mhm. dan memang ada lumayan banyak studio ya sekarang di mana-mana atau Iya tempat betul. produksi begitu. Ya, saya juga melihat bahwa banyak sekali film produksi film Perancis itu sebenarnya sudah sudah apa ya sudah menyebar. Jadi tidak terkonsentrasi syutingnya di Paris, tapi banyak di tempat-tempat lain, terutama di Perancis Selatan. Nah, kalau kalau bicara tentang studi film itu kan banyak sekali ya, luas sekali. Ada yang istilahnya sangat serius tertarik di filmmaking atau proses pembuatan film, mau belajar jadi sutradara, editor, penata kamera atau belajar acting. Tapi ada juga yang di sisi lain belajar
misalnya film kritisisme atau sejarah film, um, apa namanya, sebenarnya kalau Stilvang tahu mana sih yang lebih diminati kalau untuk studi film itu, apakah filmmakingnya atau yang uh, apa yang terkait misalnya sejarah atau apresiasi, atau malah mungkin studi tentang marketing produksi film. Menurut saya ada keragaman besar ya. Misalnya kalau Anda ingin lebih khusus kritisisme, Ya. um, Anda tidak akan wajib ikut satu program di bidang film. Misalnya bisa dari sekolah jurnalis, misalnya, Ya. kalau di Prancis. Tetapi kalau Anda lebih ingin kuliah filmmaking, misalnya, Ya. saya saran mungkin lebih bagus kalau masuk sekolah yang swasta, begitu. Oh, I Misalnya, see. Oke. misalnya ada beberapa sekolah ya yang saya menyebutkan tadi, Hmm. misalnya La Femis, Ya. ada yang lain misalnya EICAR, EICAR, dan yang ketiga juga yang sering ikut pameran pendidikan tinggi di Indonesia, namanya 3IS, 3IS. Hmm. Di sekolah yang itu bisa ikut program dalam bahasa Inggris. Jadi kalau Oke. misalnya belum bisa bahasa Prancis, masih bisa kuliah di sana ya. Oke. Dan 3IS itu merupakan apa sekolah secara wilayah, sekolah yang paling luas di Eropa karena ada teater-teater, ada Hmm. tempat-tempat studio di dalam Hmm. kampusnya. Itu yang paling luas di Eropa. Oke. Nah, tadi kan sempat disinggung sekolah-sekolah swasta ini menawarkan pendidikan dalam bahasa Inggris. Apakah ini pengecualian atau sebenarnya sebanyak juga sekolah-sekolah di tingkat universitas atau college ini sebenarnya juga menawarkan pendidikan dalam bahasa Inggris buat mereka yang belum bisa berbahasa Prancis? Ya, kalau bahasanya kebanyakan dalam bahasa Prancis ya. Ya. Dan by the way, kalau mau kuliah dalam bahasa Prancis, harus ambil tes DELF B2, itu nilai Oke. yang minimalnya untuk kuliah di Ya. sana. Kalau Ya. programnya diajarin dalam bahasa Prancis. Kalau bahasa Inggris harus ikut misalnya ya IELTS dan skornya Hmm. minimal Ya. 6,5. Jadi Oke. kebanyakan memang mengajar dalam bahasa Prancis ya. Kalau di negeri, Hmm. em, kesempatannya lebih besar dalam bahasa Inggris kalau sekolahnya Hmm. swasta. Hmm. Kalau ada yang ingin misalnya ya ke Prancis untuk kuliah film-film, Hmm. boleh mengunjungi atau visit Kampus France Indonesia dan kami bisa Oke. membantu untuk cari proyeknya. Oke. Nah, sekalian karena Silvang sudah bilang Kampus France Indonesia, mungkin bisa dijelaskan Kampus France ini sebenarnya Kampus France ini memberikan servis pendidikannya itu mulai dari apa sampai apa, kemudian bagaimana orang bisa mendapatkan akses atau informasi ke sana. Iya. Kalau Kampus France Indonesia, kami di sini untuk membantu semua mahasiswa Indonesia dari persiapan kuliah sampai mereka tiba di Prancis. Oke. Jadi kami bisa saran terkait bahasanya, Hmm. nanti mau kerja apa, mau kuliah di bidang apa. Oh, kalau begitu mungkin lebih bagus kalau Anda belajar bahasa Prancis dulu, atau oh, Hmm. sebenarnya sudah ada satu program dalam bahasa Inggris, jadi ya, nggak usah belajar bahasa Prancis dulu. Terus kami akan em, mendukung atau membantu untuk cari kampus dan program yang paling sesuai Hmm. dengan proyek studi Anda. Dan setelah itu Oke. kami akan bantu untuk daftar Oke. universitasnya, untuk daftar visanya, daftar Hmm. beasiswanya juga, Hmm. sampai orangnya tiba di Prancis. Begitu. Jadi lumayan Oh, lengkap ya. ya, sangat lengkap sih, dan sangat membantu juga. Sejauh ini, apa namanya, pengalaman ada pengalaman menarik nggak sih dari orang-orang yang
Kampus France bantu mungkin sukses story dari pendaftaran mereka sampai mereka tiba di sana. Mungkin ada cerita menarik yang Silvang bisa share atau bagi. Sebenarnya ada lumayan banyak ya karena sudah ada ratus-ratusan orang Indonesia yang setiap tahun ke Perancis Ya, sekarang. ya. Dan mereka sebenarnya daftar untuk hampir semua bidang kuliahnya. Dari ekonomi, budaya, Mhm. dan lain-lain. Ada yang memang masuk sekolah-sekolah Perancis yang paling tinggi di sana. Oh, oke. Jadi lumayan sukses kan. Ya, Sampai sekarang ada yang masih kuliah, ada yang sudah lulus, ada yang stay ke Perancis untuk bekerja di sana, oh, oke. ada yang langsung pulang ke Indonesia dan misalnya membuat satu startup di sini atau perusahaan gitu. Jadi ada lumayan lumayan banyak cerita ya. Em, Terkait cerita mungkin kita bisa bahas terkait satu kompetisi ya yang Ya, direncanakan oleh Institut Francis dan Campus France Indonesia. Siapa tahu ini akan bikin satu cerita yang sangat bagus ya untuk ya. tahun-tahun yang ke depan. Jadi sebenarnya Campus France Indonesia dan IFI Mhm. dengan kerjasama dengan Naufal dan Europe on Screen, kami membuat satu kompetisi film pendek. Ya. Jadi Anda bisa membuat satu film pendek, post di IG, tag IFI, Ya. Campus France Indonesia, Europe on Screen, dan oleh karena itu kami akan menonton, menilai, dan kami akan pilih 10 finalis. Oke. Dan 10 finalisnya akan dinilai lagi oleh satu juri, Mhm. termasuk aktor yang sangat famous di Indonesia, yaitu Reza Haradian kan. Mhm. Jadi nanti Reza akan menonton video Anda dan kalau Anda menang, itu yang sangat bagus. Kalau Anda menang, Anda akan dapat full kelas bahasa Prancis selama 1 tahun dari tingkat yang sangat pemula Ya. sampai C1. Mhm. Terus setelah 1 tahun pelajaran bahasa Prancis, Anda akan kuliah di Prancis di salah satu Ah, universitas di Prancis, namanya Université de Montpellier ya. di Denjang S1 Mhm. dengan full scholarship. Jadi Anda tidak akan bayar apa-apa dan benar-benar Wow. bisa nikmati kuliah di sana, belajar teorinya, belajar untuk menjadi sutradara dan lain-lain. Jadi seru ya. Ya, ini program kalau nggak salah namanya Talenta Masa Depan ya. Betul. Iya, Kenapa kenapa talenta masa depan? Karena kami memang ingin mencari dan menemukan satu talenta orang ya, yang masih muda, yang sangat passionate sama ya, film, ya. yang mau kuliah di Prancis dan siapa tahu mungkin nanti akan menjadi sutradara yang famous di Indonesia atau di Ya, Eropa dimanapun. Jadi betul. Dan Perancis juga punya bukan salah satu, tapi punya festival film pendek terbesar di dunia, yaitu Clermont-Ferrand. Ya, ya, jadi uh, dan festival ini selalu membuka kesempatan bagi pembuat film pendek dimanapun termasuk di Indonesia juga untuk mendaftar. Dan program ini sangat bagus ya karena um, sekarang semua orang punya kamera, sekarang semua orang bisa membuat film pendek. Jadi kenapa tidak diambil kesempatan untuk mendaftar, kemudian belajar, lalu dikasih beasiswa. So it's awesome. pakai pakai HP boleh aja. Ya, Jadi betul. bisa pakai iPhone atau Ya. apapun terus bikin satu em, di format IGTV, jadi paling Mhm. 3, 4 atau 5 menit Ya, dan harus masuk 3 referensi terkait Prancis. Bisa jadi makanan, ya. musik atau pakaian atau lumayan bebas ya. Bisa bikin fiksi, komedi atau apapun bebas. Kalau Anda ingin punya info yang lebih lanjut, silakan cek di IG IFI ya. Ya, jadi Ya. teman-teman kalau yang mau ikut ada di Instagramnya Ivi, masih dibuka pendaftarannya kan, Silvam? Masih dibuka sampai tanggal
31 Agustus. Jadi masih Oh, sebulan masih. lagi. Ya, masih bisa. Kalau teman-teman belum sempat bikin film pendeknya, jadi sempatkan, masih ada 1 bulan untuk buat film pendek. Siapa tahu Anda yang terpilih ya untuk belajar di Prancis. Nah, ini menarik karena setahu aku banyak sekali sebenarnya em, apa namanya program-program seperti ini. Jadi mulai dari scholarship, residensi, kalau bahkan di level festival pun juga membuka program residensi. Sebenarnya bagaimana sih? Aku jadi penasaran. Sebenarnya bagaimana pemerintah Prancis itu membantu pendidikan, terutama pendidikan film ya. Um, Kenapa mereka bisa sangat generous atau kalau kita melihatnya sangat generous untuk memberikan intensif atau program-program seperti ini. Terutama buat pembuat film atau calon pembuat film yang di luar Perancis ya. Mungkin karena bagi Perancis kebudayaan itu sangat penting. Jadi kami mikir bahwa seni rupa itu Ya, bisa jadi lukisan, ya, film, ya, teater atau lain-lain, ya. bisa membantu untuk mempromosikan budaya, budaya Hmm. Perancis atau budaya Indonesia atau apapun. Hmm. Jadi itu satu satu vektor yang Ya. bisa membantu untuk mempromosikan sangat banyak hal. Hmm. Values dari Indonesia, budaya dari Indonesia, Hmm. itu sesuatu yang sangat sangat penting di Prancis. Hmm. Kami kalau di Prancis budaya masih sangat penting, jadi ada sangat banyak bioskop Ya. seperti di Indonesia, lumayan banyak museum. Kalau Anda sekolah di Prancis dari SD sampai SMA akan sering ke bioskop untuk nonton film misalnya. Sering ke bioskop untuk ke museum juga untuk Ya. menikmati budaya. Ya. Jadi itu sesuatu yang sangat penting ya untuk mempromosikan budaya. Oke. Nah, em, apakah program-program bantuan pendidikan seperti ini juga ada untuk apa namanya untuk pelajar atau mahasiswa di Prancis itu sendiri untuk pendidikan, terutama pendidikan film ya, dan biasanya bentuknya seperti apa? Kalau kompetisi seperti itu ada ya, tetapi untuk masuk Ya. kuliah tidak ada karena Oh. sebenarnya tidak ada begitu banyak batasan kalau mau kuliah di Prancis. Hmm. Tidak ada Hmm. batasan umur, tidak ada batasan apa-apa. Jadi misalnya kalau mau masuk S1 hanya harus lulus SMA gitu. Hmm. Terus biaya kuliahnya lumayan murah ya kalau kita membandingkan dengan UK atau Hmm. negara-negara yang lain Ya. itu jauh, jauh lebih murah. Kalau di Prancis kadang-kadang memang lebih murah kuliah di Hmm. Prancis daripada kuliah di Indonesia kalau kita compare Oh ya. beberapa kampus ya karena misalnya ya Oh, oke. di semua universitas negeri di Prancis Mhm. S1-nya Mhm. harus bayar sekitar 50 juta per Ya. tahun. Oh, oke. Itu bisa menjadi lebih mahal misalnya kalau di Indonesia atau di UK. Jadi Hmm. tidak ada banyak kompetisi di Prancis ya kalau misalnya mau ingin kuliah. Tetapi ada kompetisi untuk orang-orang yang baru lulus kuliah, terus yang sudah bekerja di bidang film, ada Ya. festival-festival kecil begitu. Kalau gitu lumayan banyak. Waktu kuliah, mahasiswanya bebas untuk magang atau memang magang, terutama kalau film, itu sudah jadi bagian dari kurikulumnya? Ya, kalau di jenjang S1 Ya, sebenarnya durasinya 3 tahun. Jadi setahun oke, lebih cepat dari Indonesia kan. oke, Tidak ada skripsi untuk oke, ya, lulus, tetapi ada magang. oke. Durasinya 2 bulan. Bisa magang Oh, di oke, tuh. Perancis, magang di luar negeri, magang di Mhm, Indonesia boleh. mhm. Dan sangat sering universitasnya, kalau di bidang film ya, Ya, universitasnya sudah ada jaringannya. Jadi misalnya kalau Anda kuliah di ya, satu universitas, satu kota di mana ada lumayan banyak film, studio-studio, bisa aja magang. mhm. Juga bisa magang di
apa di festival-festival Ya. yang sudah terkenal, misalnya Festival Deauville, Clermont-Ferrand, Hmm. Festival de Cannes juga boleh. Ya. Kalau di jenjang S2, Ya. magangnya juga ada, durasinya 6 Ya. bulan. 6 bulan. Oh, lebih Jadi lama. bisa Oke. lebih lama dan dibayar kalau itu. Oh, oke. Uh, dan ya juga bisa magang ya di festival atau saya punya satu teman yang sudah kuliah S2 Ya. bidangnya bioskop dan dia magangnya di satu tim yang sedang rekam satu film. Jadi Oh, dia oke. dia dia bantu-bantu sedikit terkait skenarionya dan terus Hmm. dia punya pengalaman yang sangat luas karena dia bisa observe, menganalisis sangat banyak bekerja di tim Hmm. yang tersebut. Jadi Oke. bagus. Kalau dengan situasi pandemi seperti sekarang ini, apalagi tahun lalu ya, Prancis sempat lockdown cukup lama. Program-program magang itu apakah tetap akan ada, tetap tetap berjalan walaupun secara virtual? Itu sangat tergantung magangnya. Oke. Biasanya perusahaan-perusahaan bisa beradaptasi ya Ya. dengan situasinya. Hmm. Eh, Tahun lalu kebanyakan program pelajarannya online Ya. karena situasinya kan. Ya. Tapi saya rasa mulai tahun ini, mulai tahun akademik yang ke depan, Mhm. akan bisa magang lagi secara Oke. tatap muka. Oke. Karena di Perancis sudah sangat banyak orang yang sudah vaksin, jadi pelan-pelan Betul. tempat-tempat budaya, museum, bioskop, studio film mulai dibuka Ya. lagi gitu. Ya, dan produksi film juga sudah mulai, jumlahnya sudah mulai lebih banyak dari tahun lalu. Jadi Iya, kesempatan iya, magangnya pun juga saya rasa lebih banyak ya. iya. Nah, mengenai proses pembelajaran secara virtual, kalau secara umum apakah ada pengaruh dari sistem penerimaan mahasiswa baru dengan kondisi pembelajaran secara virtual seperti sekarang ini? Apakah mungkin jumlah mahasiswa asingnya yang secara umum saja lebih banyak yang diterima atau malah mungkin lebih sedikit yang mendaftar? Sebenarnya sama aja ya. Oke. Universitas-universitas atau sekolah swasta masih terima ya Hmm. mahasiswa asing, termasuk Mm-mm. mahasiswa Indonesia. Oke. Sampai sekarang, sampai akhir tahun akademik ini, lumayan banyak sekolah memang beradaptasi dan kasih satu solusi untuk mulai programnya secara online, terus kalau Mm-mm. bisa selesai kuliahnya di secara direct, jadi tetap muka begitu. Oke. Tapi mulai September akan secara tatap muka lagi ya, jadi tidak Hmm. akan online juga. Oke. Silvan, kita juga mau pengen tahu tentang aktivitas EV karena terus terang saya kangen datang ke EV untuk Iya. untuk apa namanya untuk nonton, untuk bertemu dengan teman-teman di EV. Sudah 1,5 tahun tidak ke sana. Jadi sekarang karena kita masih apa namanya masih dalam situasi seperti sekarang ini, apa saja program EV belakangan ini? Apakah virtual dan apakah ada rencana untuk membuka EV kembali? Eh, Kami juga kangen ya semua orang yang yang ke itu untuk nonton-nonton film-film atau Iya, acara-acaranya. Semoga akan bisa dibuka lagi ya. Semoga situasinya akan lebih bagus baik. ya. Ya. Kalau kalau dari EV itu memang harusnya ya uh, tidak ada pilihan yang lain. Itu digital sekarang. Jadi misalnya semua pelajaran bahasa Prancis masih ada ya. Jadi masih Ya. belajar secara online sampai EV-nya buka lagi. Mhm. Terkait audiovisual, Ya. sayangnya auditoriumnya masih ditutup. Hmm. Sampai kapan kami belum tahu ya, itu sangat tergantung evolusi pandeminya di Indonesia.
Tetapi bagi semua orang yang sangat suka nonton film-film Perancis yang sangat ingin nonton lagi, masih bisa nonton secara gratis di Ah, oke. satu situs internet namanya if.institutfrançais.com. Oke. if.institutfrançais.com. if.com. Oke. Bisa daftar dan bisa nonton kalau saya tidak salah ya 3 sampai 4 film per bulan gratis Oke. film-film Perancis. Jadi lumayan enak. Ya. Nah, kita juga kangen dengan apa namanya? eh, dengan IVI mengkurasi film-film seperti ini karena film Prancis itu kan banyak sekali setiap tahunnya. Cuma selalu apa namanya? Selalu kami suka dengan pilihan dari IVI sendiri waktu baik itu waktu dulu bikin Cinemacet atau misalnya kayak sekarang yang virtual. Mungkin bisa secara singkat Silvang bisa jelasin bagaimana sih IVI memilih filmnya? Apakah memang ada uh, lembaga di Prancis yang memang mengurus khusus ini atau langsung berhubungan dengan pemilik film, distributor atau sales agents? Sebenarnya ada dua jalan. Yang Ya, pertama, itu jalan utamanya, sebenarnya kan IFI merupakan pemerintah Prancis kan. ya. Jadi seleksi filmnya dari Kementerian Hmm. Kebudayaan Prancis. Hmm. Jadi di platform yang itu, misalnya if.institutfrançais.com, Hmm. semua seluruh dunia bisa masuk situsnya dan nonton. Hmm. Itu jalan yang utamanya. Jadi seleksinya langsung dari kementerian. Ya. Ada satu jalan yang kedua yang sangat bagus juga. Itu sutradara-sutradara Prancis yang ingin Hmm. mempromosikan film mereka di Indonesia misalnya. Hmm. Sangat sering ada sutradara Prancis yang menghubungi kami Hmm. di IFI. Ya. Terus mereka bilang, ya saya baru membuat satu film, sudah siap, saya ingin mempromosikan filmnya misalnya di Asia, apakah bisa merencanakan sesuatu di IFI Hmm. supaya semua orang Indonesia yang ingin nonton bisa ke IFI, ke auditorium dan nonton Ya. secara gratis begitu. Jadi ada dua pilihan utamanya, Hmm. yang diseleksi dari pemerintah, kementerian, Hmm. dan yang dari sutradara langsung. Oke. Jadi mereka bisa langsung datang menawarkan filmnya ya. Ya, Oke. Nah, um, karena sorry, ya. ya maaf, karena sekali lagi IFI itu memang satu lembaga yang mempromosikan budaya Prancis Ya. dari bahasa sampai sainsnya sampai Ya. audiovisualnya dan lain-lain. Hmm. Jadi kami masih sangat buka untuk mempromosikan sutradara Prancis atau uh, penulis Prancis dan lain-lain. Hmm. Nah, sebelum kita jawab, karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk apa namanya untuk sesi ini, ada satu acara tahunan dari IVI yang biasanya kita tunggu-tunggu setiap tahun, yaitu Festival Sinema Prancis. Saya mau tanya, apakah akan ada tahun ini? Harusnya ada Oke, bulan November. oke, Kalau saya tidak salah ya, bulan November. Jadi nanti silakan cek ya di IG IFI. oke. Teman-teman saya pasti akan kasih kabar ya terkait Ya, film Festival Prancis. Tapi ada ya bulan November. oke. Ya, ditunggu. Karena biasanya memang setiap November kita menunggu Festival Sinema Prancis sih. Dan semoga keadaannya membaik ya. Jadi kita sudah bisa nonton secara offline dan bertemu langsung. Semoga ya. Oke, kita mau jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ada yang nanya, berapa biaya rata-rata berapa biaya kuliah film dan biaya hidup setahun di Prancis? Kalau biaya kuliah tadi sudah dijawab ya, sekitar untuk universitas negeri itu 50 Mm-mm. juta per tahun. Tapi kalau biaya hidup sendiri kira-kira berapa? Kalau di Paris, yaitu sedikit lebih mahal ya, Ya. itu antara
13 dan 16 juta per bulan. 13-16 juta per bulan. Oke. Ya. Kalau di kota-kota yang lain, di provinsi yang lain, yang juga sangat indah di Prancis, itu sedikit lebih murah dari 10 sampai 13 juta per bulan. Oke. Rata-rata ya. Tetapi Ya. kalau Anda kuliah di Prancis, ada lumayan banyak subsidi supaya hidupnya menjadi Oke. lebih murah. Subsidi Misalnya, dalam bentuk apa ya? subsidi secara biaya, jadi misalnya ya, akomodasi, terkait Oke. akomodasi, pemerintah Prancis membiayai sampai 40% akomodasinya setiap bulan selama durasi kuliah. Oke. Mm-mm. Terus bisa bekerja juga di Prancis sebagai mahasiswa asing. Maksud saya kerja paruh waktu sampai 20 jam per minggu. Itu Oke. merupakan mungkin sekitar 700 euro sampai 800 euro. Oke. Lalu bagi mahasiswa, kalau Anda kuliah di Prancis ya, sebagai mahasiswa internasional, mau ke bioskop untuk nonton, itu akan menjadi lebih murah. Karena ada harga khususnya mahasiswa kalau di Prancis. Oke. Anda akan punya satu kartu mahasiswa Ya. yang Anda akan bisa menunjukkan kalau ke bioskop, kalau mau bayar tiketnya. Satu contoh ya, harga standar itu sekitar 9 euro. Kalau mahasiswa itu sekitar 6 euro. Jadi lumayan bagus. Terus Oke. bisa Oke. ke museum juga secara gratis kalau Anda mahasiswa kalau di kampus. Ya. Jadi banyak hal yang bisa membuat hidupnya lebih lebih murah ya di sana. Iya. Sangat membantu. Tapi kalau misalnya akomodasi, apakah potongan atau misalnya subsidi 40% off ini juga berlaku kalau waktu eh, musim libur, waktu masa libur? Antar misalnya kan antar setiap semester ada ada break berapa bulan gitu. Apakah Ya, subsidi ini juga masih berlaku? Oh, oke. ya. Sebenarnya selama kontrak akomodasinya. Jadi misalnya kalau Anda Oke. diakomodasinya 12 bulan, Anda akan Ya. dapat potongan selama durasinya, selama 12 bulan. Oke. Oke. Bagi semua mahasiswa asing. Hmm. Wow, sangat menarik ya. Sebenarnya kalau di universitas itu kebanyakan sekarang porsi mahasiswa asing dan mahasiswa dari Perancis sendiri tuh apakah sudah separuh 50-50 atau bagaimana sekarang porsinya? Itu tergantung kotanya ya dan kampusnya. Tetapi even di kampus-kampus kecil ada mahasiswa internasional. Sangat pasti di mana-mana. Kalau sebagai contoh, saya dari satu universitas yang sedikit kecil, namanya Ya. La Rochelle di Prancis. Dan lumayan banyak mahasiswa Indonesia. Oke. Dan juga ada lumayan banyak mahasiswa dari Afrika, Eropa Timur, Amerika, China, Korea, dan mana-mana. Jadi kalau di kota-kota besar, sangat yakin ya. Dan kalau di kota kecil juga ada ya. Di Oke. mana-mana sebenarnya. Dan orang Prancis sangat suka bertemu dengan orang asing, mahasiswa asing karena bisa belajar sangat banyak Ya. terkait budayanya, bahasanya, dan bagus. Oke. Nah, ada pertanyaan lain. Apakah ijazah lulus kuliah film di Prancis bisa diakui di Indonesia? Bisa, bisa. Bisa. Dan sebenarnya nanti kalau sudah lulus ya, misalnya S1 atau S2-nya, bisa bekerja di Prancis, bisa bekerja di Indonesia, juga bisa bekerja di Eropa karena kreditnya maaf dari sistem Uni Eropa. Jadi Anda bisa misalnya bekerja di mana-mana ya, begitu Ya. di Eropa, di Indonesia atau di dimanapun. Hmm. Kemudian kemudian ada yang juga menanyakan how do international students learn about the film world over there? Mungkin um, pertanyaannya bisa disimpulkan sebagai
Apakah misalnya kampus France ini juga ada di negara-negara lain, jadi semua um, calon mahasiswa dari negara lain tuh bisa mengetahui informasi tentang studi di Prancis. Bisa, bisa. Ada Office Campus France di mana-mana, di seluruh dunia. Oke, oke. Ya, kalau di Indonesia ada 5 office ya. Mhm. Medan, Jakarta, Bandung, Jogja, dan Surabaya. Tetapi juga ada di negara-negara yang lain, Asia atau dimanapun. Ada. Oke. Jadi nanti bisa mengunjungi Campus France dari negara Anda Mhm. atau dari Indonesia ya. Boleh Mhm. juga untuk cari informasi. Dan kami Mhm. bisa bantu untuk menemukan program yang paling sesuai. Mhm. Nah, ada juga pertanyaan, ini sebenarnya tadi sudah kita jawab, kenapa pemerintah Prancis banyak memberi bantuan. Oh, pertanyaannya bukan ke studi film, tapi ke bantuan produksi film. Jadi kenapa pemerintah Prancis banyak memberi bantuan produksi film dari luar Prancis? Itu satu pertanyaan yang sangat bagus ya. Mungkin kenapa ya? Kalau saya mungkin karena budaya lagi ya, Hmm, saya rasa. oke. Karena kalau kita mempromosikan atau membuat satu film asing atau Ya. Perancis, Hmm, kami bisa mempromosikan powernya jadi budayanya, ya. lifestyle-nya, dan Hmm, lain-lain. Kalau saya akan menjawab begitu ya, tapi saya bukan ya. spesialis film ya. Hmm. Tapi di Prancis sendiri memang kita tahu pasar pasar film untuk film di luar Prancis itu sangat besar karena uh, kalau di bidang kami di bidang festival itu lebih dari 50 mungkin 70-80% sales agents atau distributor film besar di Eropa itu semuanya di Paris atau di Prancis lah di beberapa kota di Paris. Um, aku juga penasaran apakah memang orang Prancis itu terbiasa mengkonsumsi atau menonton film-film di luar film Prancis, di luar film Hollywood. Jadi memang pasarnya bisa besar sekali di sana. Ya, kalau Anda ke bioskop di Prancis ada film-film dari mana-mana, tapi Hmm. kebanyakan Hollywood, Hmm. atau negara-negara negara Eropa yang lain, Hmm. atau memang Prancis ya. Lumayan Hmm. jarang ada misalnya film dari Bollywood, India kan. Hmm. Hmm. Lumayan jarang. Kadang ada bioskop yang sangat spesifik. Jadi Hmm. yang akan mempromosikan film-film sutradara dalam bahasa Prancis kita bilang film de genre. Jadi Oke. um, atau film d'auteur gitu. Jadi sutradara yang kurang famous gitu. Hmm. Uh, Sebenarnya kalau di Prancis kami mikir kalau cara film Prancisnya sangat unik. Saya tadi Hmm. baca satu komen terkait, saya baca ya, nonton film Prancis mesti fokus, butuh mikir Oh ya. filosofis. Itu menurut saya sangat benar ya. Mungkin kalau misalnya itu bukan stereotipe ya, tapi misalnya kalau Anda nonton film Amerika akan lebih lucu atau aksinya sangat keren kan karena budgetnya Hmm. sangat besar dan special effect-nya Ya. gila atau begitu. Ya. Kalau Prancis biasanya cerita-ceritanya lebih terkait masyarakatnya, sosial Ya. atau sejarah begitu. Jadi biasanya lebih sepi dan ada filosofinya di dalam. Itu sangat penting bagi orang Prancis. Jadi kami Hmm. suka semuanya. Aksi-aksi misalnya dari Amerika dan filosofinya dari Eropa. Oke. Saya akan buka lagi questions box karena ternyata ada beberapa yang nanya terkait soal kuliah dan soal kompetisi talenta masa depan tadi. Um, ini ada yang nanya, saya sedang kuliah. Apakah, oh ini terkait kompetisi talenta masa depan.
apakah nilai akademik saya juga dipertimbangkan juri atau nilai SMA saja? Maaf, Untuk ada yang nanya, saya sedang kuliah, apakah nilai akademik saya juga dipertimbangkan juri atau nilai SMA saja? Untuk talenta masa depan sendiri, sistem oh, penilaiannya apakah berdasarkan dari filmnya saja atau ada hal-hal lain di luar film yang juga dinilai? oh. Kalau kompetisinya ada batasan umur, jadi harus Oh, berumur oke. dari 18 tahun sampai 21 tahun. Oke. Jadi kalau persyarat yang utamanya adalah sudah lulus SMA, Oke. SMA atau SMK. Jadi nanti Oke. kami dari FI akan lihat nilai-nilainya Mhm. Mhm. uh, dari itu ijazah SMA atau SMK. Kalau misalnya Anda Mhm. sudah mulai S1 di Indonesia, misalnya satu, dua, tiga Mhm. semester terus nggak suka, berhenti aja. Kami tidak akan cek sama sekali. Jadi kami akan fokusnya Oke. di nilai SMA-nya. Oh, oke. Oke. Nah, sebentar saya cek lagi untuk pertanyaan lain. Eh, Oke, ada juga yang nanya soal seberapa fasih kemampuan bahasa Perancis kita untuk mendaftar program PhD, maksudnya mungkin ya, film di Perancis. Hmm. Apakah kalau tadi kan kita sempat bahas bahwa untuk mendaftar di program yang berbahasa Perancis paling nggak lulus DELF B2. Apakah ini juga berlaku untuk jenjang yang lebih tinggi? Kalau S3 itu sangat tergantung karena itu sangat unik kan. Jadi Hmm. caranya Anda harus menghubungi misalnya satu dosen di Perancis. Hmm. Eh, eh, Bisa juga cari informasinya di situs internet Campus France Hmm. Indonesia. Hmm. Kadang-kadang Hmm. ada offer untuk S3-nya. Ya. Terkait bahasanya itu sangat tergantungnya Hmm. S3-nya. Jadi Anda harus mengunjungi dosennya, Oke. bicara sama dia, dan Hmm. tergantung topiknya atau hal yang lain, Hmm. Anda berdua, jadi mahasiswanya dan dosennya akan Ya. ya mungkin lebih bagus kalau dalam bahasa Perancis atau Inggris. Jadi Ya. bebas ya. Harus nego Hmm. dulu sama sama dosennya. Oke. Nah, ada juga yang nanya, ini terkait kompetisi talenta masa depan lagi. Will the competition be held next year? Apakah kompetisi ini akan diadakan setiap tahun? Ya, program Oke. Talenta Masa Depan akan setiap tahun, tetapi Mhm. tematiknya setiap tahun akan berbeda-beda. Jadi tahun ini itu film, Ya. tahun depan belum tahu ya, bisa jadi engineering, bisa jadi mode, Oh, bisa oke. jadi kuliner. Oke. Jadi kami akan mencari talenta setiap tahun dan tematiknya akan berbeda-beda untuk Oke. mempromosikan uh, kreativitas talenta Indonesia dan begitu. Jadi setiap tahun tematiknya akan beda ya. Oke. Nah, ini juga pertanyaan yang tadi sempat masuk di beberapa DM saya. Jadi bukan di DM Europe on Screen. Tolong tanya, mereka pada nanya, tolong tanyain Silvang belajar bahasa Indonesianya di mana? Oh ya, sebenarnya sudah bisa ya belajar bahasa Indonesia di Prancis di Universitas Negeri. Oh, Eh, oke. Kalau kampus saya namanya La Rochelle ya, makanya tadi Ya, saya cerita bahwa ada lumayan banyak ya anak ya, Indonesia di kampus saya. ya, Bisa belajar sastra Indonesia, bisa belajar bahasa Indonesia, jenjang ya. S1, S2 di La Rochelle, di Le Hmm, Havre juga, dan di satu sekolah lebih terkenal di Perancis, di Paris namanya INALCO. Jadi Inako. sudah Oke, bisa belajar ya di sana. oke. Dan Dan, saya kira makin lama makin banyak sastra Indonesia di Perancis. Semoga. oke. Dan dengan demikian,
kita udah hampir selesai. Jadi terima kasih sekali Zilfang sudah mau udah mau berbagi. Semoga makin dari sesi ini makin banyak teman-teman yang memang mau belajar di Prancis. Belajar film apalagi, tapi juga tidak tertutup kemungkinan belajar yang lain. Oh ya, dan kalau untuk menghubungi kampus France sendiri sekarang bisa ke mana? Untuk teman-teman yang mau Bisa tahu. buka IG ya, itu Campus France INA. Campus France Oke, INA. Ya, oke. jadi kalau Anda ingin tanya terkait kompetisinya, terkait kuliah film di Prancis atau di bidang yang lain, silakan ya. Kami akan membantu dengan senang. Oke. Jadi teman-teman itu silakan cek Instagram Kampus France Ina. Cek juga Instagramnya Ivi yang sekarang ini untuk mengetahui kompetisi talenta masa depan. Teman-teman tinggal buat film pendek. Nanti kalau menang bisa mendapatkan beasiswa belajar bahasa Prancis dan beasiswa belajar di Prancis itu sendiri. Oke, demikian sesi Instagram Live kali ini. Sekali lagi terima kasih Zilfang. Terima kasih, Naufal. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Semoga kita bisa ketemu in person segera ya. Di auditorium Ya, IFI, semoga. ya, semoga. Oke, demikian teman-teman. Nanti akan ada rekan saya Putri yang akan berbicara mengenai Spanish Cinema di hari Kamis. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.